menjelaskan tentang blocking dan confounding pada faktorial 2K. Blocking dan confounding pada faktorial 2K dilakukan ketika sang peneliti dihadapkan pada masalah yang tidak memungkinkan untuk menggunakan rancangan faktorial pada kondisi yang tidak homogen. Kondisi tersebut bisa disebabkan keterbatasan bahan, alat sarana, serta prasarana yang menyebabkan seluruh perlakuan tidak mungkin dapat dilihat sekaligus. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan semua kemungkinan perlakuan, maka dibutuhkan metode yang lebih baik pada perancangan awal faktorial. Nah, percobaan yang menggunakan satu kali pengulangan dengan kondisi yang memungkinkan dapat menggunakan metode pengelompokan. Sedangkan jika keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan satu pengulangan secara lengkap dalam satu blok, maka dapat dilakukan metode pembauran. Next. Nah, pada materi ini kita akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan blocking dan confounding. Yang kedua, penerapan blocking dan confounding pada perancangan faktorial 2K untuk menyelesaikan studi kasus di sini pada 2 blok dan 4 blok. Dan tujuan masalah ini untuk mengetahui konsep blocking dan confounding. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan blocking dan confounding pada rancangan faktorial 2K pada 2 blok dan 4 blok. Untuk yang pertama, perlu diketahui rancangan percobaan menurut Sujana, yaitu merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum percobaan dilakukan supaya diperoleh data yang semestinya diperlukan dan kesimpulannya berlaku untuk masalah yang dibahas. Sedangkan oleh Steele and Torrey, unit percobaannya adalah satuan bahan tempat diterapkan perlakuan. Menurut Sujana, perlakuan adalah sekelompok kondisi percobaan yang akan digunakan terhadap unit percobaan dalam ruang lingkup rancangan yang dipilih. Dalam pemilihan perlakuan, penting untuk mendefinisikan dengan jelas masing-masing perlakuan dan memahami peranan yang akan menentukan tercapainya percobaan yang objektif. Nah, untuk rancangan faktorial 2K, menurut Sujana, rancangan percobaan faktorial yang menyangkut K-faktor dengan tiap faktor hanya terdiri atas 2 buah taraf. Banyak taraf, yaitu 2, ditulis sebagai bilangan pokok, sedangkan banyak faktor dituliskan sebagai pangkat. Dalam penelitian, banyak para peneliti sering terlibat dengan lebih dari satu macam variabel bebas untuk memberikan pengaruh atau akibat pada variabel tak bebas atau variabel respon yang nilainya berubah-ubah, dikarenakan efek variabel tadi dengan nilai yang berubah-ubah pula. Efek utama pada faktor adalah ukuran perubahan variabel respon terhadap perubahan dalam taraf rata-rata. Faktor pada semua taraf dari semua faktor yang lain. Adapun peristiwa paling sedikit satu taraf dari suatu faktor pengaruhnya tidak konsisten pada berbagai taraf dan faktor lain dinamakan interaksi. Blocking sendiri dilakukan saat percobaan faktorial 2K seringkali ditemukan pada peneliti yang kondisi lingkungannya tidak homogen. Nah, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan tidak dapat tertampungnya semua perlakuan pada suatu lokasi saja. Karena batch yang digunakan tidak cukup untuk melakukan semua kemungkinan percobaan, maka dibutuhkan lebih dari satu batch. Sehingga batch disebut sebagai kelompok atau blok dalam rancangan faktorial 2K. Nah, teknik tersebut bisa dibilang sebagai blocking. Pada tabel di samping, ini terdapat percobaan rancangan 2 dalam 3 blok. Percobaan faktorial 2K dan pengulangan N kali dan kondisi lingkungan tidak homogen, maka dijadikan kelompok atau blok seperti gambar yang di samping. Next.
Ini perbedaan antara tabel ANOVA pada rancangan faktorial dengan tabel ANOVA rancangan faktorial dengan blocking. Jumlah kuadrat galat pada tabel rancangan blok faktorial lebih kecil dibanding jumlah kuadrat rancangan faktorial. Hal ini disebabkan oleh pengurangan hasil dari blocking. Namun, penggunaan teknik ini seringkali tidak dapat menampung semua kemungkinan percobaan dalam satu blok pada penelitian faktorial 2 pangkat K, sehingga dibutuhkan teknik lain untuk mengatasi hal tersebut, yaitu confounding. Sebelumnya. Untuk confounding sendiri, yaitu bila semakin banyak faktor dan semakin banyak taraf, maka kombinasi perlakuan yang terjadi akan semakin banyak pula, sehingga unit percobaan tidak memungkinkan untuk perbandingan perlakuan tersebut secara objektif. Oleh karena itu, perlu diadakan pembagian kombinasi perlakuan ke dalam 2 blok atau lebih. Penentuan banyak blok dan perlakuan dalam setiap blok harus mengikuti aturan tertentu supaya kesimpulan analisis benar-benar dapat terjawab permasalahannya. Aturan yang digunakan disebut pembauran atau confounding. Pembauran lengkap terjadi apabila suatu efek yang tidak atau kurang penting dapat dibaurkan dengan selisih blok dalam semua ulangan. Efek yang ditetapkan menjadi baur dengan blok disebut kontras penentu. Confounding sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode confounding ini mengurangi kesalahan eksperimental cukup dengan stratifikasi bahan percobaan dalam homogen subset atau subkelompok. Sedangkan kekurangannya ada peningkatan ketetapan diperoleh pada biaya pengorbanan informasi pada interaksi relatif tidak penting tertentu. Yang kedua, kontras confounding direplikasi lebih sedikit daripada kontras lainnya. Yang ketiga, penggunaan yang tidak sesuai dengan akan menyebabkan hasil yang kehilangan informasi baik secara lengkap atau parsial dalam kontras atau perbandingan kepentingan terbaik. Yang terakhir, perhitungan aljabar biasanya lebih sulit dan analisis statistik yang kompleks, terutama ketika beberapa unit pengamatan yang hilang dan sejumlah masalah muncul jika perlakuan berinteraksi dengan blok. Dalam confounding, ada confounding kofaktorial lengkap 2 blok terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode tabel plus minus. Dalam tabel plus minus ini dalam rancangan faktorial 2 pangkat 2 yang dibagi menjadi 2 blok, maka terdapat 4 perlakuan yang mungkin terjadi yang akan dibagi menjadi 2, sehingga masing-masing blok berisi 2 perlakuan dan confounding adalah interaksi AB. Setiap perlakuan dapat menjadi confounding, namun biasanya yang menjadi confounding ialah yang memiliki order interaksi terbesar. Dalam percobaan faktorial 2 pangkat 3, confounding adalah ABC, namun tidak dapat dipungkiri jika yang terjadi confounding adalah perlakuan lain. Bisa saja menggunakan confound A, B, C, AB, AC, atau BC. Pada tabel di samping, ini merupakan contoh dari confounding 2 pangkat faktorial 2 pangkat 2. Pada contoh tersebut, efek faktorial yang memiliki tanda sama dengan confounding AB akan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Perlakuan yang memiliki tanda sama plus dimasukkan pada blok 1 AB, sedangkan perlakuan yang memiliki tanda lain minus dimasukkan dalam blok 2. Itu A. Nah, di sini ada contoh confounding dengan faktorial 2 pangkat 3. Sama seperti 2 pangkat 2, jika perlakuan yang bertanda minus maka dimasukkan pada blok 1, sedangkan yang bertanda plus dimasukkan pada blok 2. Yang kedua ada metode kombinasi linear.
Metode ini menggunakan persamaan L sama dengan alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 ditambah sampai alfa K X K. Dengan keterangan alfa 1 itu eksponen dari faktor I dalam efek yang dibawakan, dan XI adalah level dari faktor ke I pada kombinasi perlakuan. Nah, jika X1 A, X2B, dan X3C, dan alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 1, maka dapat dipecahkan sebagai perlakuan 1, itu maka L-nya 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 0 sama dengan 0. Dan juga perlakuan A yang L sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 tambah 1 kali 0 sama dengan 1 sampai seterusnya. Dan perhitungan ini pada perlakuan A dan B memiliki nilai yang berbeda. Maka perlakuan tersebut ditempatkan pada blok yang berbeda. Baiknya perlakuan yang memiliki nilai yang sama akan ditempatkan pada blok yang sama. Ini perhitungannya pada seperti modul 2. Memakai modul 2. Yang ketiga ada metode The Group Theoretic of Principal Block. Metode ini berdasarkan pada blok yang memuat perlakuan pertama. Kemudian dari blok tersebut akan membentuk grup yang berkenaan dengan perkalian modul 2. Sebagai contoh pada faktor 2 pangkat 3, AB dikali AC, maka jadi A kuadrat BC sama dengan BC. AB kali BC sama dengan AB kuadrat C sama dengan AC. AC kali BC sama dengan ABC kuadrat sama dengan AB. Dan hasil dari blok 1 akan digunakan untuk mendapatkan blok 2. Yaitu sisanya itu dikalikan B. Jadi ada faktor B, A, B, C, dan C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, pada penelitian yang melibatkan banyak faktor K lebih dari 4 dengan ukuran blok yang kecil, maka rancangan faktorial 2 pangkat K dapat dibentuk ke dalam 4 blok dengan pengamatan sebanyak 2 pangkat K minus 2 untuk setiap bloknya. Misal, terdapat rancangan faktorial 2 pangkat 5 dengan setiap blok hanya mampu menampung 8 perlakuan, maka 4 blok disusun. Menurut Montgomery, dalam sistem pembaruan terdapat 2 cara yang digunakan untuk membagi perlakuan ke dalam 4 blok, yaitu 1. Pembagian dengan menggunakan tabel tanda koefisien efek. Dari tabel tanda koefisien efek, untuk kombinasi perlakuan yang bertanda sama dikelompokkan dalam satu blok. 2. Pembagian dengan menggunakan metode kombinasi linear. Metode kombinasi linear untuk membagi perlakuan adalah dengan menggunakan persamaan L sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus sampai dengan XK. Dengan XI adalah taraf faktor KI yang ada dalam sebuah kombinasi perlakuan. Untuk membagi kombinasi perlakuan ke dalam 4 blok, maka kombinasi perlakuan yang mempunyai harga L yang sama dikelompokkan ke dalam satu blok. Berikut rumus untuk menentukan tabel ANOVA desain 2 pangkat K confounding dengan blok. Bisa dilihat rumus dari jumlah kuadrat tengah, F hitung dengan sumber keragaman, replika blok A, B, C, AB, AC, BC, ABC, galat, dan total. Selanjutnya untuk rumus jumlah kuadrat pada tabel ANOVA desain 2 pangkat K confounding dengan blok. Untuk rumus jumlah kuadrat replika sama dengan total replika 1 pangkat 2 per 2 pangkat K ditambah total replika 1 pangkat 2 per 2 pangkat K dikurangi Y menyebar secara normal di pangkat 2 per N 2 pangkat K. Untuk jumlah kuadrat blok sama dengan A, B, C
dalam kurung rep 1 ditambah AB dalam kurung rep 2 atau sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah AB tambah AC tambah BC dipangkatkan 2 per 2 pangkat K ditambah dalam kurung 1 tambah AB tambah AC tambah ABC dikurangi dalam kurung A tambah B tambah AC tambah BC pangkat 2 per 2 pangkat K. Rumus untuk jumlah kuadrat A sama dengan A dalam kurung rep 1 ditambah A dalam kurung rep 2 atau sama dengan dalam kurung A tambah AB tambah AC tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah B tambah C tambah BC pangkat 2 per N 2 pangkat K ditambah dalam kurung A tambah AB tambah AC tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah B tambah C tambah BC pangkat 2 per N 2 pangkat K. Untuk rumus jumlah kuadrat B sama dengan B dalam kurung rep 1 ditambah B dalam kurung rep 2 sama dengan atau sama dengan dalam kurung B tambah AB tambah BC tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah A tambah C tambah AC dipangkatkan 2 per N 2 pangkat K ditambah dalam kurung B tambah AB tambah BC tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah A tambah C tambah AC pangkat 2 per N 2 pangkat K. Untuk rumus jumlah kuadrat C sama dengan C replika 1 ditambah C dalam kurung rep 2 atau sama dengan dalam kurung C tambah AC tambah BC tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah A tambah B tambah AB dipangkatkan 2 per N 2 pangkat K. Ditambah dalam kurung C tambah AC tambah BC tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah A tambah B tambah AB pangkat 2 per N 2 pangkat K. Untuk rumus jumlah kuadrat AB sama dengan AB dalam kurung dalam rep 1 dalam rep 2 confounded atau sama dengan dalam kurung 1 tambah AB tambah AC tambah ABC dikurangi dalam kurung A tambah B tambah AC tambah BC dipangkatkan 2 per 2 pangkat K. Untuk rumus jumlah kuadrat AC sama dengan AC dalam kurung rep 1 tambah AC dalam kurung rep 2 sama dengan dalam kurung 1 tambah B tambah AC tambah ABC tambah dalam kurung A tambah C tambah AB tambah BC pangkat 2 per N 2 pangkat K ditambah dalam kurung 1 tambah B tambah AC tambah ABC tambah dalam kurung A tambah C tambah AB tambah BC dipangkatkan 2 per N 2 pangkat K. Untuk rumus jumlah kuadrat BC sama dengan BC dalam kurung rep 1 tambah B rep dalam kurung rep 2 atau sama dengan dalam kurung 1 tambah A tambah B C tambah ABC tambah dalam kurung B tambah C tambah AB tambah AC dipangkatkan 2 per N 2 pangkat K ditambah dalam kurung 1 tambah A tambah BC tambah ABC ditambah dalam kurung B tambah C tambah AB tambah AC pangkat 2 per N 2 pangkat K. Selanjutnya untuk rumus jumlah kuadrat ABC sama dengan ABC dalam kurung rep 2 dalam rep 1 confounded atau sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C tambah ABC dikurangi dalam kurung 1 tambah AB tambah AC tambah BC dipangkatkan 2 per 2 pangkat K. Untuk rumus jumlah kuadrat total dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk rumus jumlah kuadrat galat sama dengan JKT dikurangi JKA dikurangi JKB dikurangi JKC dikurangi JKAB dikurangi JKAC dikurangi JKBC dikurangi JKABC. Selanjutnya untuk teladan dan pembahasan. Pada contoh soal yang pertama, penelitian dengan rancangan faktorial 2 pangkat 3 untuk mengetahui dampak tinggi isian minuman bersoda. 3 faktor presentasi karbonasi dengan indeks A, tekanan dengan indeks B, dan kecepatan ini dengan indeks C digunakan untuk mengetahui tinggi isian tersebut. Apabila setiap batch hanya mampu untuk mengukur 4 tes perlakuan, sehingga setiap pengulangan rancangan 2 pangkat 3 harus dijalankan dalam 2 kelompok atau blok. Jika dilakukan percobaan dengan 2 pengulangan dengan A, B, C sebagai confounded,
pada pengulangan 1 dan AB sebagai confounded pada pengulangan 2. Data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Replika 1 confounded ABC. Untuk blok 1 bernilai -3, AB bernilai 2, AC bernilai 2, BC bernilai 1, A bernilai 0, B bernilai -1, C bernilai -1, ABC bernilai 6. Untuk replika 2 confounded AB, blok 1 untuk 1 bernilai -0, AC bernilai 1, BC bernilai 1. Berikut tabel kombinasi perlakuan setiap faktor A, B, C, dan juga respons. Untuk kombinasi perlakuan -1, faktor A bernilai -1, faktor B bernilai -1, faktor C bernilai -1 dengan respons sebesar 25. Untuk kombinasi A, faktor A bernilai 1, faktor B bernilai 1, faktor C bernilai -1 dengan respons sebesar 71. Untuk kombinasi perlakuan B, faktor A bernilai -1, faktor B bernilai 1, faktor C bernilai -1 dengan respons 28. Untuk kombinasi perlakuan C, faktor A bernilai -1, faktor B bernilai -1, faktor C bernilai 1 dengan respons sebesar 45. Untuk kombinasi perlakuan AB, faktor A bernilai 1, faktor B bernilai 1, faktor C bernilai -1 dengan respons sebesar 68. Untuk kombinasi perlakuan AC, faktor A bernilai 1, faktor B bernilai -1, faktor C bernilai 1 dengan respons sebesar 60. Untuk kombinasi BC, faktor A bernilai -1, faktor B bernilai 1, faktor C bernilai 1 dengan respons sebesar 65. Untuk kombinasi perlakuan A, B, C, faktor A bernilai 1, faktor B bernilai 1, faktor C bernilai 1 dengan respons sebesar 23. Berikut perhitungan untuk jumlah kuadrat pada contoh soal yang tadi. Untuk perhitungan jumlah kuadrat replika dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 1. Untuk perhitungan jumlah kuadrat blok dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil 2,5. Untuk perhitungan jumlah kuadrat A dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 36. Untuk perhitungan jumlah kuadrat B dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil 20,25. Untuk perhitungan jumlah kuadrat C dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil 12,25. Untuk perhitungan jumlah kuadrat AB dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil 0,5. Untuk perhitungan jumlah kuadrat AC dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil 0,25. Untuk jumlah kuadrat BC dihitung dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 1. Untuk jumlah kuadrat ABC dihitung dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 0,5. Untuk jumlah kuadrat total didapatkan dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sebesar 78. Dari hasil perhitungan jumlah kuadrat yang tadi, didapati tabel ANOVA sebagai berikut. Untuk jumlah kuadrat replika bernilai 1, jumlah kuadrat blok bernilai 2,5, jumlah kuadrat A bernilai 36, jumlah kuadrat B bernilai 20,25, jumlah kuadrat C bernilai 12,25, jumlah kuadrat AB bernilai 0,5, jumlah kuadrat AC bernilai 0,25, jumlah kuadrat BC bernilai 1, jumlah kuadrat ABC bernilai 0,5, jumlah kuadrat error bernilai 3,75, jumlah kuadrat total bernilai 78. Untuk kuadrat tengah replika bernilai 1, kuadrat tengah blok bernilai 1,25, kuadrat tengah A bernilai 36, kuadrat tengah B bernilai 20,25, kuadrat tengah C bernilai 12,25, kuadrat tengah AB bernilai 0,5, kuadrat tengah AC bernilai 0,25, kuadrat tengah BC bernilai 1, kuadrat tengah ABC bernilai 0,75, kuadrat tengah
error bernilai 0,75. Untuk F hitung A bernilai 48, F hitung B bernilai 27, F hitung C bernilai 16,33, F hitung AB bernilai 0,67, F hitung AC bernilai 0,33, F hitung BC bernilai 1,33, F hitung ABC bernilai 0,67. Untuk F tabel A bernilai 0,001, F tabel B bernilai 0,035, F tabel C bernilai 0,099, F tabel AB bernilai 0,4503, F tabel AC bernilai 0,5905, F tabel BC bernilai 0,3009, F tabel ABC bernilai 0,4503. Berikut interpretasi dan pembahasan dari perhitungan yang tadi. Untuk yang pertama, hipotesis H0 dengan pernyataan karbonasi tidak berpengaruh terhadap dampak tinggi isian minuman bersoda, dan hipotesis H1 dengan pernyataan karbonasi berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 48, p-value sama dengan 0,01. Dikarenakan p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa karbonasi berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Yang kedua, hipotesis H0 dengan pernyataan faktor tekanan tidak berpengaruh terhadap dampak tinggi isian minuman bersoda, dan hipotesis H1 faktor tekanan berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 27, p-value sama dengan 0,035. Dikarenakan p-value kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa faktor tekanan berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Yang ketiga, untuk hipotesis H0 dengan pernyataan faktor kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap dampak tinggi isian minuman bersoda. Dan hipotesis H1 dengan pernyataan faktor kecepatan ini berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 16,33, p-value sama dengan 0,0099. Dikarenakan p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa faktor kecepatan ini berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. H0 yang keempat, hipotesis H0 dengan pernyataan faktor interaksi karbonasi dan tekanan tidak berpengaruh terhadap dampak tinggi isian minuman bersoda. Dan hipotesis H1 dengan pernyataan faktor interaksi karbonasi dan tekanan berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 0,67, p-value sama dengan 0,4503. Dikarenakan p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa faktor interaksi karbonasi dan tekanan tidak berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Yang kelima, untuk hipotesis H0 dengan pernyataan faktor interaksi karbonasi dan kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap tinggi isian minuman bersoda. Dan hipotesis H1 dengan pernyataan faktor interaksi karbonasi dan kecepatan ini berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 0,33, p-value sama 0,5905. Dikarenakan p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa faktor interaksi karbonasi dan kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Yang keenam, hipotesis H0 dengan pernyataan faktor interaksi tekanan dan kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap dampak tinggi isian minuman bersoda. Dan hipotesis H1, dengan pernyataan faktor interaksi tekanan dan kecepatan ini berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 1,33, p-value sama dengan 0,3009. Dikarenakan p-value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa faktor interaksi tekanan dan kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Yang terakhir, hipotesis H0 dengan pernyataan faktor interaksi karbonasi, tekanan, dan kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap dampak tinggi isian minuman bersoda. Dan hipotesis H1 dengan pernyataan faktor interaksi karbonasi, tekanan, dan kecepatan ini berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Dengan statistik uji F hitung sama dengan 0,67, p-value sama dengan 0,4503. Dikarenakan p-value lebih besar dari
0,06, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa faktor interaksi karbonasi, tekanan, dan kecepatan ini tidak berpengaruh terhadap dampak isian minuman bersoda. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya untuk contoh soal pada 4 blok. Dalam sebuah percobaan kimia, akan diteliti 5 buah faktor yang diduga akan mempengaruhi hasil suatu reaksi kimia. Penelitian terhadap 5 faktor itu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik atau bertujuan untuk memperbaiki hasil dari proses kimia tersebut. Masing-masing faktor memiliki 2 taraf, yaitu level rendah dan level tinggi. Kelima faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Faktor kecepatan dengan indeks A dengan level rendah 10 liter per menit dan level tinggi 15 liter per menit. Untuk faktor katalis dengan indeks B, level rendah 1% dan level tinggi 2%. Untuk faktor kecepatan pengadukan dengan indeks C dengan level rendah 100 rpm dan level tinggi sebesar 180 rpm. Dan faktor suhu dengan indeks D dengan level rendah sebesar 140 derajat Celcius dengan level tinggi sebesar 180 derajat Celcius. Untuk faktor konsentrasi dengan indeks E level rendah sebesar 3% dan level tinggi sebesar 6%. Oke, baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik. Jadi di sini ada contoh soal mengenai confounding pada 4 blok. Jadi dalam sebuah percobaan kimia akan diteliti 5 buah faktor yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya Rizky Rivaldi. Nah, akan diteliti 5 buah faktor yang diduga akan mempengaruhi hasil suatu reaksi kimia. Nah, penelitian terhadap kelima faktor itu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik atau bertujuan untuk memperbaiki hasil dari proses kimia tersebut. Nah, masing-masing faktor memiliki 2 taraf, yaitu level rendah dan level tinggi. Nah, dari kelima faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Berikut tabel kombinasi perlakuan 1 ABCE dengan responnya. Bisa di next. Next. Nah, di sini untuk menentukan penempatan kombinasi perlakuan ke dalam blok, kita menggunakan 4 blok dengan metode kombinasi linear. Dan interaksi faktor yang digunakan adalah faktor ABD, BCE, ACDE. Untuk defining kontras atau bisa dilambangkan dengan L, dengan X1 merujuk pada faktor A, X2 itu B, X3 faktor C, dan seterusnya. Dan alfa 1 sama dengan alfa 2, sama dengan alfa 3, sama dengan alfa 4, dan alfa, mohon maaf itu ada typo, harusnya alfa 5 sama dengan 1. Dan untuk defining kontrasnya itu L1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X4. Sedangkan untuk L2 itu X2 ditambah X3 ditambah X5. Tabel di bawah itu merupakan tabel lanjutan dari tabel slide sebelumnya. Bisa di next. Nah, berikut tabel perhitungan dengan algoritma Yates. Dilihat pada kombinasi perlakuan 1 itu memiliki nilai L1 0 dan nilai L2 0. Karena pada rumus yang tadi sudah saya sebutkan itu L1 merupakan X1 ditambah X2 ditambah X4. Karena pada kombinasi perlakuan 1 tidak memiliki nilai pada X1, X2, dan X4, maka nilai L1 sama dengan 0. Begitu pula pada L2. Sehingga pasangannya adalah 0 dan 0, maka ditempatkan pada blok 1. Dan untuk kombinasi perlakuan A,
itu memiliki nilai L1 sama dengan 1 dan L2 sama dengan 0. Maka pasangannya adalah 1 dan 0 sehingga ditempatkan pada blok 2. Dan untuk kombinasi perlakuan B memiliki nilai L1 sama dengan 1 dan L2 sama dengan 2. L2 sama dengan 1 sehingga pasangannya adalah 1 dan 1 sehingga ditempatkan pada blok keempat. Dan untuk kombinasi perlakuan C memiliki nilai L1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan 1. Sehingga pasangannya adalah 0, 0 dan 1. Sehingga ditempatkan pada blok ketiga. Begitu seterusnya sampai perlakuan ABCDE. Namun di sini karena jika kita tulis L1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1, maka didapat nilai L1 untuk ABCDE sama dengan 3. Kita menggunakan modulo 2 sehingga 3 modulo 2 sama dengan 1. Begitu pula pada L2. Sehingga untuk ABCDE memiliki pasangan 1 dan 1. Maka ditempatkan pada blok keempat. Bisa di next. Nah, berikut tabel data blok setelah dibagi menjadi 4 blok. Jadi dari tabel sebelumnya kita masukkan ke dalam blok-blok. Nah, di sini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa blok 1 itu memiliki pasangan L1 dan L2 itu 0 dan 0. Untuk blok 2 1 dan 0, blok 3 0 dan 1, blok 4 1 dan 1. Berikut kombinasi perlakuan beserta responnya. Bisa di next. Nah, di sini kita akan menghitung kontrasnya. Pertama-tama kita akan menghitung kontras A dengan rumus A-1 dikali B plus 1 dikali C plus 1 dikali D plus 1 dikali E plus 1. Di sini kita memiliki sebuah pola di mana jika kita ingin menghitung kontras faktor A, maka kombinasi perlakuan A itu dikurangi 1. Bisa terlihat jika kita menghitung kontras A, maka A-nya min 1. Selain itu, ditambah 1. Next. Untuk kontras A itu kita dapatkan nilai minus 124. Next. Untuk kontras B, seperti yang tadi saya bilang, jika kita ingin menghitung kontras faktornya, itu maka kombinasi perlakuannya itu minus 1. Jadi di sini juga terlihat seperti kontras A, maka untuk kontras B itu rumusnya A plus 1 dikali B min 1 dikali C plus 1 dikali D plus 1 dikali E plus 1. Dan untuk kontras B didapatkan nilai 50. Begitu seterusnya sampai kontras ABCDE. Untuk kontras C didapatkan nilai 78, kontras D didapatkan nilai minus 88, kontras E didapatkan nilai minus 76, kontras AB didapatkan nilai minus 60. Bisa di next. Untuk AC didapatkan nilai minus 136, kontras AD didapatkan nilai 146, kontras AE didapatkan nilai 42, kontras BC didapatkan nilai minus 110, kontras BD didapatkan nilai 68. Untuk kontras BE didapatkan 8, kontras CD 52, kontras CE 164, kontras DE minus 42, kontras ABC dapatkan nilai minus 44. Kontras ABD didapatkan minus 2, ABE minus 122, kontras ACD 188, kontras ACE minus 98, kontras ADE 20. Untuk kontras BCD nilainya minus 12, BCE nilainya 20, kontras
BDE nilainya minus 26, kontras CDE nilainya minus 10, kontras ABCD nilainya 86. Kontras ABCE nilainya minus 86, kontras ABDE nilainya 20, kontras ACDE nilainya minus 28, kontras BCDE nilainya 8, dan kontras ABCDE nilainya minus 56. Seperti yang tadi saya bilang, pada kontras A ini untuk perhitungannya sedikit memiliki pola. Karena kita menghitung kontras dengan faktor A, B, C, D, E, maka kombinasi perlakuannya itu di minus. Jadi A-1, B dikali B-1, dikali C-1, dikali D-1, dikali E-1. Bisa di next. Nah, ini kita akan menghitung estimasi efek kontras. Nah, dari kontras yang tadi sudah kita paparkan, itu untuk kombinasi perlakuan tunggal. Jadi kontras A, kontras B, kontras C, kontras D, kontras E. Bisa dilihat itu nilai-nilai yang tadi sudah dihitung. Nah, untuk efek estimasinya, kita menggunakan rumus 1 per N dikali 2 pangkat K min 1. Dikali dengan kontras yang ingin kita hitung efeknya. Jadi, semisal efek A. Kita ingin menghitung efek A, maka rumusnya adalah 1 per N dikali 2 pangkat K min 1 dikali dengan kontras A. Karena ini faktorial dengan 5 faktor, maka nilai K-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi untuk efek A adalah 1 per 1 dikali 2 pangkat 4 dikali nilai kontras A yaitu minus 124, maka didapatkan nilai estimasi efek kontrasnya sama dengan minus 7,75. Dengan rumus yang sama untuk mencari estimasi efek kontras didapatkan untuk efek B sama didapatkan 3,125, efek C didapatkan nilai 4,875, efek D didapatkan minus 5,5, efek E didapatkan nilai minus 4,75, efek AB didapatkan nilai minus 3,75, efek AC didapatkan nilai minus 8,5, efek AD didapatkan nilai 9,125, efek AE didapatkan nilai 2,625, efek BC didapatkan nilai minus 6,875, efek BD didapatkan nilai 4,25, efek BE didapatkan nilai 0,5, efek CD didapatkan nilai 3,25, efek CE didapatkan nilai 10,25, efek DE didapatkan nilai minus 2,625. Next. Nah, untuk efek ABC didapatkan nilai minus 2,75, efek ABD didapatkan nilai minus 0,125, efek ABE didapatkan nilai minus 7,625, efek ACD didapatkan nilai 7,375, efek ACE didapatkan nilai 6,125, efek ADE didapatkan nilai 1,25, efek BCD didapatkan nilai minus 0,75, efek BCE didapatkan nilai 1,25, efek BDE didapatkan nilai minus 1,625, efek CDE didapatkan nilai minus 0,625, untuk efek ABCD didapatkan nilai 5,375, untuk efek ABCE didapatkan nilai minus 5,75 sampai efek ABCDE didapatkan nilai minus 3,5. Dan untuk efek Y bloknya itu kita menggunakan rumus Y bar blok 1 dikurang Y bar blok 2 dikurang Y bar blok 3 dikurang Y bar blok 4. Sehingga didapatkan nilai minus 140,5. Next. Nah, untuk perhitungan jumlah kuadrat akan dilanjutkan
dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk perhitungan jumlah kuadrat, di mana tertera seperti pada di layar, perhitungan JKA dengan rumus 1 per N dikali 2 pangkat K kali kontras A kuadrat, mana K ini jumlah dari faktor yaitu 5, kemudian dikalikan kontras A kuadrat dari min 124 kuadrat, didapat 480,5. Kemudian JKB juga seperti penyelesaian pertama, di mana K juga 5, kontras B-nya bernilai 50, dikuadratkan, kemudian dikalikan. Kemudian begitu seterusnya sesuai dengan tadi masing-masing kontras yang sudah kita dapat. Kemudian boleh next. Masih perhitungan jumlah kuadrat, di mana JK blok didapat, kita akan dapat 37,125. Kemudian jumlah kuadrat total kita dapat yakni 6.464,875 dengan rumus yang tertera seperti pada slide. Kemudian boleh di next. Dari hasil perhitungan jumlah kuadrat, kita akan dapat menghitung persentase kontribusinya, di mana rumus persentase kontribusi ini merupakan jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan dan kombinasi perlakuan dibagi dengan jumlah kuadrat totalnya, kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini kita akan dapat yaitu ada 7%, 1%, kemudian ada 0%, dan sampai terakhir ada ABCDE itu bernilai 2%. Nah, kemudian kenapa ada yang berwarna kuning dan ada yang tidak berwarna kuning di sini, yakni untuk faktor atau perlakuan yang berpengaruh signifikan di sini kita menganggap yang di atas 1% dan di atas yang di atas 1%. Nah, jadi semua yang di atas 1% itu akan diberikan bold warna kuning. Boleh di next. Nah, jadi dari hasil tersebut kita bisa berkata bahwa yang signifikan atau faktor yang dapat dikatakan signifikan jika nilai kontribusinya lebih dari 1%. Maka pada kasus ini faktor yang signifikan adalah A, B, C, D, E, AB, AC, AD, BC, BD, CD, CE, ABE, ACD, ACE, ABCD, ABCE, dan ABCDE dengan jumlah kuadrat dalat sebesar 691,625. Kemudian next. Hipotesis pertama yaitu hipotesis untuk utama A, yakni H0 alfa sama dengan 0, yakni faktor A dalam atau kecepatan reaksi tidak berpengaruh terhadap respon reaksi. Kemudian hipotesis kedua, yakni faktor B katalis tidak berpengaruh terhadap respon reaksi, begitu seterusnya. Kemudian boleh di next. Masih lanjutan dari hipotesis, ini juga hipotesis ke-13, kemudian boleh di next. Masih hipotesis, boleh teman-teman baca juga sejenak. Oke, boleh di next. Sampai di hipotesis ke-29, yakni pengaruh interaksi ACDE. Nah, di sini ACDE karena yang tadi kan kita sudah mengeliminasi yang tidak signifikan. Nah, di sini kemudian di hipotesis terakhir itu di mana interaksi antara faktor A, yakni kecepatan reaksi, faktor C, kecepatan pengadukan, kemudian faktor D, suhu, dan faktor E, konsentrasi tidak berpengaruh terhadap respon reaksi. Boleh di next. Oke, baik. Untuk analisis seragam, nah ini juga sampai hipotesis ke-31. Boleh di next. Nah, jadi
didapat hasil ANOVA, ada tabel ANOVA seperti berikut, di mana untuk faktor A kita tolak H0, juga faktor AC kita tolak H0, kemudian AD, BC, EE, ABE, kemudian ACD, nah itu aja. Kemudian boleh di next. Nah, untuk interpretasi, yang pertama tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kombinasi perlakuan dari masing-masing blok. Kemudian terdapat pengaruh faktor A atau kecepatan reaksi terhadap respon reaksi. Tidak terdapat pengaruh faktor B atau katalis terhadap respon reaksi. Tidak terdapat pengaruh faktor C terhadap kecepatan pengadukan terhadap respon reaksi. Kemudian tidak terdapat pengaruh dari faktor D atau suhu terhadap respon reaksi. Kemudian tidak terdapat pengaruh faktor E atau konsentrasi terhadap respon reaksi. Kemudian tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A atau kecepatan reaksi dan faktor B atau katalis terhadap respon reaksi. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, yakni kecepatan reaksi, dan faktor C, kecepatan pengadukan terhadap respon reaksi. Boleh di next. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, yakni kecepatan reaksi, dan faktor D, suhu terhadap respon reaksi. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara faktor B atau katalis dan faktor C, yakni kecepatan pengadukan terhadap respon reaksi. Kemudian tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor B atau katalis dan faktor D, suhu terhadap respon reaksi. Kemudian tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor C atau kecepatan pengadukan dengan faktor D, suhu terhadap respon reaksi. Terdapat pengaruh interaksi antara faktor C atau kecepatan pengadukan dengan faktor E, yakni konsentrasi terhadap respon reaksi. Boleh next. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, B, E terhadap respon reaksi. Kemudian terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, C, dan D terhadap respon reaksi. Dan tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, C, dan E terhadap respon reaksi. Dan kemudian tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, B, C, dan D terhadap respon reaksi. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, B, C, E terhadap respon reaksi. Kemudian tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, B, C, D, E terhadap respon reaksi. Next. Kemudian untuk perhitungan atau pendugaan koefisien dari analisis regresi tertera seperti yang pada slide, dengan keterangan X1 merupakan faktor A atau kecepatan reaksi, kemudian X1, X3 adalah interaksi antara faktor A dengan faktor C, di mana faktor A adalah kecepatan reaksi dan faktor C adalah kecepatan pengadukan, kemudian X1, X4, faktor D merupakan suhu, kemudian X2, X3 yakni katalis dengan kecepatan pengadukan, kemudian X3, X5 yakni kecepatan pengadukan dengan konsentrasi, kemudian X1, 2, dan 5 yakni kecepatan reaksi, katalis, dan konsentrasi, dan X1, X3, X4 yakni interaksi antara faktor kecepatan reaksi, kemudian kecepatan pengadukan, dan suhu. Next. Nah, untuk persamaan regresi yang didapat, seperti yang tertera pada slide, dengan interpretasi di mana rata-rata respon reaksi akan bernilai sebesar 68,8125 saat faktor lainnya dianggap konstan. Kemudian sebentar. Ini kan interpretasi regresi kemarin sudah saya sampaikan. Tidak begini, kenapa masih begini sih? Ini kan kemarin sudah saya jelaskan interpretasi regresi itu. Nah, kok masih seperti ini? Nggak ada perubahan. Kan ini kuliah atau gimana sih sebenarnya?
dengarkan apa? Kalau nggak mendengarkan, mending kalian belajar sendiri aja, nggak usah kuliah saya, nggak usah dengan pendamping saya. Saya gini jadinya males mau memberikan feedback, memberikan masukan. Saya biarkan aja wes kalau gitu. Nggak saya berikan masukan lagi. Terserah kalian mau kuliah seperti apa. Saya tanya, ini pernah saya jelaskan enggak ini interpretasinya? Leon. Mana Leon? Ya saya Pak. Kemarin sudah saya jelaskan enggak interpretasinya ini? Ya waktu kelompok 3 kemarin udah dibahas sama Pak Dar soal interpretasi regresinya. Iya, kan sudah saya jelaskan bagaimana cara menginterpretasikan. Kenapa masih begini lagi? Kalian ini mendengarkan atau pura-pura tuli? Oh, sudah dijelaskan. Kemarin saya menjelaskan itu panjang lebar. Ini masih begini lagi. Meningkat satu-satuan apa ini? Beda regresi di dalam eksperimental design dengan regresi yang kalian pelajari di metode analisis regresi itu berbeda dengan di sini regresinya. Sehingga kamu tidak bisa menginterpretasikan seperti ini di dalam model linear di regresi di eksperimental design. Kacau kalian ini. Nggak dengarkan kemarin saya ngajar ta. Malah gini lagi, ini kemarin sudah jelaskan. Gini ini yang membuat mood saya itu hilang ngajar itu begini. Udah karpnya kalian keinginan kalian apa? Keinginan kalian bagaimana coba? Coba hari maringan. Keinginannya gimana? Kalian presentasi selesai sudah saya tutup gitu aja ya. Sudah nggak ada feedback lagi, percuma juga ada feedback nggak di follow up oleh kalian. Kalian suka diajar dosen seperti apa sih? Cuman ngasih nilai A semua. Saya bisa ngasih nilai A kalian semua. Nggak usah kuliah, nggak bisa saya ngasih nilai. Nggak usah kuliah ini. Sudah, nggak usah ada materi kuliah lagi. Kalian KRS nilainya A, selesai. Kan gitu enak. Nggak ada penjelasan dari saya. Saya juga nggak capek-capek. Wong baru kemarin loh, kalian itu semester 6 loh ini. Bukan anak semester 1. Kalian semester berapa toh ini? 6 toh? Dikasih masukan itu ya diimplementasikan. Jangan seperti saya ngomong masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Artinya nggak masuk sama sekali. Masuk sama plek ini. Jelas ini. Kecuali kalau penjelasan saya itu enggak kemarin, setahun yang lalu. Kalian lupa. Perlu di refresh. Ini baru kemarin loh. Materinya sama loh. Kira-kira misalkan sambil contoh Yanuar Fatih. Misalkan kelompok kalian yang maju. Saya suruh
yang kemarin ini sudah saya perbaiki. Ini salah interpretasinya. Cara interpretasi yang benar adalah begini, begini, begini. Kira-kira kelompok Yanuar gimana? Tetap begini lagi? Enggak, Pak. Harusnya memperbaikinya. Harusnya ada perbaikan. Masa gini? Wah, gak bener arah-arah ini. Nilai kalian bisa hancur loh. Ini persentasenya tinggi loh ini. Persentase penilaiannya. Kalian diberikan nilai enak. Kuliah enak begini, ada feedback dari dosennya. Nanti kalau nggak ada feedback, presentasi saja, tambah linglung. Katanya nggak diajar, cuma suruh presentasi. Giliran diberikan feedback, diberikan arahan, diluruskan, dibenarkan. Ketika salah, nggak ada feedback, nggak ada follow up, nggak ada perbaikan. Nah terus kalian maunya bagaimana? Ayo coba. Hari, dijawab Hari. Ya, Pak. Maunya gimana Hari? Pak, yang bagian ini memang saya mengerjakan, Pak, dan Saya enggak tahu urusan kamu mengerjakan, ini kan kelompok. Kalau pekerjaan kelompok bukan pekerjaan individu lagi. Iya, Pak. Ayo gimana maunya kalian gimana ini? Saya kalau sudah malas ngajar itu ya, itu dampaknya 1 semester loh, beneran loh. Tak jarno kalian. Ayo, dikasih arahan, nggak diimplementasikan itu saya males akhirnya. Ayo gimana enaknya? Coba ayo. Mau kalian presentasi saja nggak ada feedback dari saya, tak jarno wis menengai aku. Saya diam saja. Gimana Anissa Fakhira? Mau begitu Anissa? Tidak, Pak. Kan enak. Saya juga enak, nggak capek-capek. Kalian juga enak, ya kan? Yang penting dapat nilai. Orientasinya itu harus diluruskan memang kadang-kala kita itu manusia. Kan orientasinya apa? Kuliah itu apa? Orientasinya itu apa? Menuntut ilmu atau menuntut nilai? Nilai itu kan implikasi saja dari ilmu yang kalian peroleh, ada evaluasi, muncul nilai. Loh, kalau kalian nuntut nilai saja nggak ada hulunya, nggak ada sumbernya, repot kalian ini. Nilai A dapat, ya. Bisa saya ngasih nilai A itu. Oh nilai itu loh hak prerogatifnya dosen. Kamu pinter sekalipun kalau saya ngasih nilai E, ya E. Kamu kurang cakap di bidang ini misalkan, tak kasih nilai A semua. Ya bisa, itu hak saya. Tapi opo yo iyo. Apa masuk akal? Apa kalian tidak ada beban moral? Kalau nanti di luar pegang transkrip nilai mata kuliah ya, tertentu padahal kan tidak paham sama sekali, 0 putul, nilainya A. Malu kalian ditanya sama orang. Beda lagi kalau sudah nggak ada urat malu. Paham enggak? Lanjut ini interpretasinya di anu aja. Coba sekarang interpretasinya sudah dibetulkan. Ayo Hari, langsung. Gimana interpretasinya kalau betul? Jika untuk interpretasi kedua, jika terdapat faktor A atau kecepatan reaksi
maka reaksi kimia akan turun sebesar 3,875. Kemudian jika faktor kecepatan reaksi dan kecepatan pengadukan maka reaksi kimia akan turun sebesar 4,25. Interpretasinya, wah, parah ini. Parah ini, berarti kamu nggak mendengarkan saya kemarin ngajari. Yuk, silakan coba kalau kalian benar-benar kemarin belajar dari apa yang saya sampaikan, coba perwakilan dari siapapun interpretasikan ini model regresi di eksperimental design ini, di faktorial ini. Coba tak tunggu. Lek gak ono kabeh ya wis tak jarno ae kuliah iki. Nah, iya nggak ada perwakilan ini saya tunggu. Oke. Loh, enggak ada. Ya wis, sudah. Saya Pak. Ya. Siapa? Hilmi. Yuk, silakan. Untuk yang kedua, Ayo. Lah, ayo Hilmi. Enggak ada suaranya. cek. Yuk. Untuk yang kedua, ini jika faktor kecepatan reaksi berada pada level tinggi atau bernilai 15 liter per menit dan faktor lain bernilai konstan, maka rata-rata respon reaksi kimia akan turun sebesar 3,875. Oke. Coba sekarang interpretasikan yang interaksi 1 dan 4. Interpretasikan dengan semua kemungkinan level faktor. Apabila pada level 1, bentar Pak. Langsung aja, nggak usah disebutkan X1-nya, langsung aja X1, X4, interaksi ya. Interaksi itu jadi satu interpretasinya, nggak boleh dipisah. Gimana coba? Jika interaksi antara X1 dan X4 berada pada level tinggi dan faktor lain. Masa ada tinggi tok? Ada rendah nggak boleh? Dua-duanya rendah, dua-duanya tinggi. Boleh Pak. Ya, karena min kali min kan positif. Positif kali positif kali sama dengan positif. Kan sama kan? Ya. Ya, coba. Jika interaksi antara X1 dan X4 kedua-duanya berada pada level tinggi ataupun kedua-duanya berada pada level rendah dan faktor lain bernilai 0, maka rata-rata respon reaksi kimia akan meningkat sebesar 4,5625. Ya, oke. Bagaimana kalau yang X1-nya tinggi, X4-nya atau salah satunya dia rendah atau tinggi? Berbeda. Gimana? Ayo, Hilmi. Level tinggi nilainya berapa?
Bil. Itu yang kecepatan bernilai 15 liter per menit. Enggak. Kodetnya yang di mana? Kita level tinggi dinilai berapa kodenya? +1, Pak. Kalau rendah? -1. Ya, coba ini. Kalau ini X1-nya level tinggi, X4-nya level rendah. Berarti 1 kalikan -1. Ya. Iya. Berarti apa? Min. Ya. Halo? Ya, Pak. Nah, min. Ini min berarti. Ya. Berarti jadinya -4. Menurunkan akhirnya. Ya. Kalau demikian baliknya, kalau X1-nya rendah, X4-nya tinggi, ya, juga menurunkan. Artinya apa? Interaksi dari X1 X4 ini, ya, ini harus sepadan nilainya. Paham ya? Oke, supaya nilainya tetap positif di sini menjaganya. Paham nggak? Oke. Oke, saya Oke, mungkin di antara selain Hilmu ada yang paham juga, cuman karena malu-malu atau apa sungkan sama teman-temannya. Ya. Kan gitu. Anissa juga paling tahu, ya kan? Ya. Virial, ya. Yukiko juga tahu, cuman sungkan biasanya ya. Oke, lanjutkan lagi. Ini di skip. Siapa? Hari. Lanjutkan lagi. Baik, Pak. Kemudian kesimpulan dari presentasi hari ini yakni yang pertama, percobaan yang menggunakan satu kali pengulangan dengan kondisi yang memungkinkan dapat digunakan metode pengelompokan atau blocking. Apabila keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan satu pengulangan secara lengkap dalam satu blok, maka dapat dilakukan metode pembauran atau co-founding. Kemudian co-founding atau pembauran merupakan suatu teknik rancangan untuk menyusun suatu percobaan faktorial lengkap dalam blok-blok dengan ukuran lebih kecil dari jumlah kombinasi dalam percobaan lengkap. Dengan menggunakan pembauran, maka kuadrat rata-rata error percobaan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan percobaan faktorial lengkap. Hal ini dikarenakan nilai variansi error yang dihasilkan dalam blok lebih kecil. Dengan pemisahan blok juga akan mengakibatkan berkurangnya derajat bebas yang berkaitan dengan jumlah kuadrat perlakuan atau error. Kemudian, cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kombinasi perlakuan yang menempati blok adalah menggunakan tabel plus minus dan menggunakan kombinasi linear. Selanjutnya, dari co-founding faktorial 2 pangkat K pada 4 blok, digunakan metode kombinasi linear untuk menentukan perlakuan pada tiap blok. Selanjutnya, dihitung persentase kontribusinya untuk mengetahui faktor mana saja yang signifikan untuk selanjutnya dilakukan analisis ragam pada faktor tersebut. Kemudian terdapat 3 metode penyusunan pembauran atau co-founding, yaitu dengan plus minus, kemudian kombinasi linear, dan group theoretic of principal block. Baik, itu presentasi dari kami hari ini. Terima kasih. Oke, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kemarahan saya tadi itu berdasar. Iya, baik, Pak. Ada ya enggak untuk Hari, ya untuk semuanya, Ya, jadi kalau kalian ya mungkin kan pernah mengalami diajar sama dosen ya yang tidak ada feedback, hanya presentasi itu ada. Tapi saya bukan tipe yang seperti itu. Saya itu adanya supaya apa? Supaya kalian kalau memberikan presentasi, kalian kan belajar mandiri. Ya. Jadi kan belum tentu benar mana yang salah dan ini ya kan, sehingga harus diarahkan. Sehingga saya memberikan feedback setiap kali